Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi S. Pujiwara. Saya selaku pimpinan dari LKP Resmaking yang beralamat di Jalan Sentral nomor 28, Cibabat, Cimahi Utara, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat. LKP Resmaking merupakan lembaga yang menyelenggarakan pelatihan dan kursus dalam bidang tata busana, busana industri, desain sketsa busana, dan lenan rumah tangga dengan teknik hias pecut. LKP Resmaking menghasilkan tenaga kerja dan wirausahawan yang kompeten sesuai dengan bidang pilihan yang diminati, serta mempersiapkan dan membina tenaga kerja dan wirausahawan yang siap pakai dan berkualitas. Kurikulum yang digunakan LKP Resmaking adalah kurikulum berbasis KKNI, Standar Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selain itu, LKP Resmaking dalam proses pembelajaran melakukan penggabungan dan perubahan terhadap kurikulum tersebut agar sesuai dengan standar lulusan yang memenuhi kriteria EDUKA. Pengembangan kurikulum pada LKP Resmaking berfokus pada hubungan dua hal, yaitu pengalaman nyata dan juga hasil yang dikehendaki atau tujuan yang diinginkan tercapai. Kedua hal tersebut terkait dalam pembelajaran teori maupun praktik. Pengalaman nyata yang dimaksud bahwa pengalaman pada saat pembelajaran harus sesuai dengan kondisi kerja yang sebenarnya. Oleh karena hal tersebut, praktek lapangan pada peserta didik LKP Resmaking menjadi salah satu kewajiban pemenuhan kebutuhan pembelajaran. Sarana dan prasarana yang tersedia dalam mendukung kegiatan pembelajaran pada LKP Resmaking sudah sesuai dengan standar pemenuhan kebutuhan industri, di mana pada lembaga kami sudah terdapat peralatan jahit yang sesuai dengan kebutuhan industri. Ruang pengelolaan yang terdiri dari ruang pimpinan, ruang pendidik, ruang pembelajaran yang terdiri dari ruang pembelajaran teori dan ruang pembelajaran praktik, dan ruang pembelajaran dalam jaringan, dan ruang penyimpanan bahan atau media pembelajaran, dan ruang ibadah. Instruktur atau pendidik yang dimiliki oleh LKP Resmaking sebanyak 6 orang dengan latar belakang pendidikan S1 sebanyak 4 orang dan latar belakang pendidikan SMA sebanyak 2 orang. Semua instruktur sudah memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang, yaitu kompetensi sebagai pendidik kursus dan pelatihan dalam bidang menjahit atau tata busana. Strategi pembelajaran pelatihan menjahit di LKP Resmaking menggunakan 3 strategi, meliputi strategi pembelajaran langsung, strategi pembelajaran tidak langsung atau dalam jaringan, dan strategi pembelajaran mandiri. Strategi pembelajaran langsung merupakan strategi yang berpusat pada pendidik atau instruktur. Pada strategi ini termasuk dalam metode ceramah, praktik latihan, serta demonstrasi. Strategi pembelajaran langsung efektif digunakan untuk memperluas informasi atau pengembangan keterampilan langkah demi langkah. Yang kedua adalah pembelajaran tidak langsung. Pada pembelajaran ini banyak memusatkan pada keterlibatan siswa atau peserta didik dalam melakukan pembelajaran, serta mencari sumber data, menganalisis gambar, menciptakan model inovasi. Dalam pembelajaran tidak langsung, pendidik merancang lingkungan belajar, memberikan siswa atau peserta didik untuk terlibat dan memungkinkan memberikan umpan balik kepada siswa atau peserta didik lainnya, maupun pada fasilitator itu sendiri. Dan terakhir, strategi pembelajaran mandiri, siswa atau peserta didik diberikan tugas merancang suatu model tujuan adalah mempercepat pengembangan inisiatif individu, siswa atau peserta didik, percaya diri dan perbaikan diri. Fokus strategi pembelajaran mandiri, siswa atau peserta didik di bawah bimbingan pendidik atau instruktur
pembelajaran mandiri menurut siswa untuk bertanggung jawab dalam merencanakan dan menentukan kecepatan pembelajaran. Setelah proses model pembelajaran yang dituangkan dalam strategi pembelajaran tersebut, selanjutnya strategi pengelolaan atau manajemen yang diterapkan oleh LKP Dressmaking meliputi strategi ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan, dan terakhir kepastian. Pada strategi ketersediaan meliputi input yang terdiri dari masukan sarana, masukan mentah, dan masukan lingkungan. Yang kedua, proses yang meliputi manajemen, pengelolaan, dan proses keseluruhan pelaksanaan pembelajaran. Yang ketiga, output yang dilihat dari kuantitas dan kualitas proses serta produk pembelajaran. Terakhir, outcome di mana dilihat dari perubahan, kesejahteraan, manfaat dari dirinya sendiri dan lingkungan sekitar. Strategi pengelolaan yang kedua adalah keterjangkauan yang dilihat dari satu, ketersediaan materi yang mengacu pada kurikulum KKRI yang disesuaikan dengan IDUKA, bahan praktik, serta ketersediaan pendidik atau instruktur yang kompeten. Yang kedua adalah biaya. Biaya yang harus dikeluarkan oleh peserta didik tidak memberatkan, di mana biaya tersebut dapat diangsur. Ia dapat dibayar setelah bekerja dengan perjanjian tertentu, dan ada yang mendapatkan secara gratis dari sumber CSR. Ketiga, waktu. Penggunaan waktu dalam pembelajaran fleksibel sesuai kesepakatan bersama. Waktu didesain seefektif mungkin. Target belajar 1 tahun dan lulus kursus bisa langsung bekerja. Dan yang terakhir adalah lokasi LKP Dressmaking berada di pinggir jalan sehingga kemudahan peserta didik dalam menjangkau ke tempat tersebut. Yang selanjutnya adalah kualitas yang terdiri dari prestasi yang diperoleh baik pada tingkat kota, provinsi, nasional maupun internasional. Pada aspek lulusan yang banyak bekerja di industri garmen, konveksi, modiste, dan lainnya. Selanjutnya, tenaga pendidik yang kompeten dan berpengalaman. LKP Dressmaking juga sudah 23 tahun berjalan sehingga memiliki pengalaman penyelenggaraan dan mengembangkan berbagai jenis keahlian selain tempat pembelajaran atau pelatihan. LKP Dressmaking menjadi tempat uji kompetensi atau TUK dikarenakan memiliki peralatan yang lengkap. Terakhir sudah menangani peserta didik dan alumni mencapai 860 orang dalam 3 tahun terakhir. Strategi pengelolaan selanjutnya adalah kesetaraan. Kesetaraan ini di sini maksudnya semua program kursus dan pelatihan yang dilaksanakan terbuka bagi semua lapisan masyarakat, dapat diikuti oleh lulusan paket A, paket B, dan paket C. Tidak membedakan gender dan usia. Dan strategi pengelolaan yang terakhir adalah kepastian, keterjaminan, di mana LKP kami menjalin dari segi penempatan kerja, legalitas, dan kualitas kinerja alumni atau lulusan. Dalam mendukung proses pembelajaran dan penyelenggaraan, LKP Dressmaking menjalin kerjasama dengan berbagai bidang, diantaranya kerjasama dengan industri, kerjasama dengan perguruan tinggi, dan kerjasama dengan pihak terkait lainnya. Kerjasama yang dilakukan dengan pihak industri meliputi kerjasama dalam penempatan peserta didik pada industri-industri yang telah menjalin kerjasama, dan kerjasama dalam perekrutan tenaga kerja non-skill yang direkrut oleh industri kemudian diarahkan untuk mengikuti pelatihan dan kursus di LKP Dressmaking dengan kesepakatan yang telah disetujui, sehingga tenaga kerja non-skill tersebut memiliki keahlian dan keterampilan sesuai dengan kebutuhan.
Selanjutnya kerjasama dengan perguruan tinggi dalam bentuk magang, pelatihan dan bentuk kegiatan akademi lainnya, kerjasama dengan lembaga pemerintah dalam bentuk kursus dan pelatihan untuk warga binaan. Dengan demikian, dari pemaparan proses penyelenggaraan pembelajaran dan pengelolaan lembaga, LKP Resmaking sudah menerapkan kurikulum berstandar industri, memiliki standar dan sarana prasarana terstandar industri, memiliki struktur yang kompeten, menggunakan strategi pembelajaran dan strategi pengelolaan dalam mencapai tujuan lembaga, serta sudah menjalin berbagai kerjasama dengan berbagai bidang, di antaranya kerjasama dengan industri, kerjasama dengan perguruan tinggi, dan kerjasama dengan pihak terkait lainnya. Sekian pemaparan dari saya selaku pimpinan LKP Resmaking. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.